minoritas, pasti disitulah terjadi pembantaian. Tapi jika kita lihat di Indonesia, umat Islam, di mana umat Islam menjadi mayoritas, maka minoritas. Tapi sebaliknya, apabila minoritas, umat Islam yang jadi minoritas, umat Islam yang selalu direndahkan, dizalimi. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh umat manusia di alam ruh waktu itu, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, Allah bertanya kepada seluruh manusia, bukankah aku Tuhan kalian? Kata Allah. Kemudian manusia menjawab, qalu bala syahidna, tentu hai Allah, bala syahidna, kami bersaksi bahwasanya kami adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibadur Rahman, hamba Allah Sang Maha Kasih. Tema ini diambil dari surat Al-Furqan. Ibadur Rahman, ibad itu berasal dari kata abdun yang artinya hamba. Jadi ibadur Rahman artinya hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Tentunya kita semua berikrar bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua manusia di muka bumi ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh umat manusia di alam ruh waktu itu, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, Allah bertanya kepada seluruh manusia, bukankah aku Tuhan kalian? Kata Allah. Kemudian manusia menjawab, qalu bala syahidna, tentu hai Allah, bala syahidna, kami bersaksi bahwasanya kami adalah hambamu. Itu semua manusia. Tapi kemudian ketika keluar, ketika lahir di dunia, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi, Hindu, dan yang lainnya. Pada intinya bahwasanya manusia itu alal fitrah, ada pada fitrah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebelum dilahirkan ke dunia. Baik. Ayat pertama yang akan kita bahas, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Siapa hamba Allah yang Maha Pengasih? Alladzina, yaitu orang-orang yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di atas muka bumi ini hauna, dengan as-sakinah, dengan tenang, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang jahil menyapanya, atau apabila orang-orang jahil mengata-ngatainya, qalu salama. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang berkasih sayang, akan mengucapkan perkataan yang baik. Tentunya kita mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah perbuatan dan perilaku kita sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat ini atau tidak? Tentunya kita nanti akan tahu dan bertanya, mari bertanya ke diri kita masing-masing, apakah kita sudah berperilaku sebagai ibadur Rahman atau tidak, atau belum. Pada intinya sifat yang pertama, hamba-hamba Allah yang berkasih sayang, hamba Allah yang Maha Kasih adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil mengganggunya, dia akan berkata salama, ya, dengan perkataan yang baik. Jadi ibad itu jam'un min abdin, jamak dari abd. Abd itu hamba. Jadi ibad hamba-hamba Allah. Haunan, ketika berjalan di muka bumi secara sakinah wal waqar, dengan tenang, ya, dan rendah hati, tidak sombong, min ghairi jabariyah wala istikbar. Nah, sakinah di sini kebanyakan kita lihat apabila muazin sudah mengumandangkan iqamah, kebanyakan para bapak itu untuk mengejar shaf awal itu berlari. Ya, pambutan kebanyakan. Tentunya ini merupakan larangan sebenarnya. Rasulullah melarang ketika seorang gugup dalam mendatangi sholat.
Ada hadisnya yaitu idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar iqamah, famshu bis sakinah, maka berjalanlah dengan tenang, wal waqar, ya. Wala tasta'jilu, dan jangan tergesa-gesa. Fa idza adraktum fa'atimmu, fa idza adraktum fasallu, wa idza turiktum fa'atimmu. Apabila kalian mendapati imam, maka salatlah bersama imam. Maka apabila kalian terlambat mendatangi imam, maka sempurnakanlah salatnya. Jadi makruh hukumnya apabila kita datang ke masjid itu dengan tergesa-gesa. Naik motor 80 mau ke masjid, ya. Nah itu kurang bagus, apalagi sampai lari-lari ketika datang ke shaf gitu. Khusyuk enggak kira-kira salatnya? Tidak. Makanya dalam mendatangi salat, apabila sudah iqamat, maka kita dianjurkan untuk mendatangi salat dengan as-sakinah, dengan tenang. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh dalam hal agama mengganggu mereka, qalu salama. Ibadur Rahman akan berkata dengan perkataan yang baik. Di sini saya menukilkan salah satu perkataan ulama yang sangat bagus yang berbunyi, idza takallamal alimu fa ansit lahu. Apabila ada seorang alim berbicara, maka diam dan dengarkanlah ia. Wa idza takallamal jahilu fa ansit lahu. Dan apabila orang jahil berbicara, maka diam dan dengarkanlah. Fa inna insataka lil alimi ziyadatun lil ilmi. Karena sesungguhnya mendengarkan orang alim itu akan menambah ilmu. Fa inna insataka lil jahili ziyaratun lil hilmi. Dan mendengarkan orang jahil yang berbicara itu akan menambah kesabaran. Al-hilm itu kesabaran. Jika kita mendengarkan orang yang berilmu akan mendapatkan ilmu. Jika kita mendengarkan orang yang jahil, kita akan menambah apa? Al-hilm, kesabaran. Insyaallah kita sabar sampai 2024 dan tahun-tahun yang akan datang. Jangan ditafsirkan yang aneh-aneh ya perkataan saya. Baik. Jadi itu hamba Allah yang berkasih sayang, yang pertama apa? Berjalan di atas bumi dengan tenang. Dan apabila orang jahil mengganggu mereka, mereka akan berkata dengan perkataan yang baik. Itu sifat ibadur Rahman yang pertama. Apakah kita sudah bersifat seperti itu atau belum? Baik. Kemudian sifat ibadur Rahman yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Yaitu ibadur Rahman adalah orang-orang yang menghidupkan malam. Yabituna itu dari kata bata yabitu, yang artinya tidur atau bermalam, tapi di sini artinya menghidupkan malam. Yaitu aqama fihil lailu, menghidupkan malamnya, lirabbihim untuk Tuhannya, sujjadaw wa qiyama. Sujud dan berdiri artinya menghidupkan malamnya dengan salat malam, dengan tahajud. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa, yaitu kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang yang bertakwa itu sedikit ya dari mereka tidurnya. Jadi tidurnya itu sedikit, banyak menghidupkan untuk salat malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan dalam sepertiga malam itu orang-orang yang bertakwa ibadur Rahman yastaghfirun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah seorang nabi yang sudah diampuni dosanya, tapi Rasulullah masih sholat malam. Kata Aisyah, la yazalu Rasulullah yaqumu minal laili hatta tawarramat qadamahu. Rasulullah selalu mendirikan sholat malam sampai kedua kakinya tawarramat. Tawarramat apuh, bengkak. Itu Rasulullah, padahal dosanya sudah diampuni. Nah, kita dosanya belum tentu diampuni, kebangetan. Mari kita sama-sama untuk
berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam sholat malam. Itu sifat ibadur rahman yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama, yang senantiasa menghidupkan malamnya untuk Tuhannya sujjadah, sujud, wa qiyama, dan berdiri. Artinya menghidupkan malam. Kemudian apa perbedaan antara qiyamul lail dengan tahajud? Qiyamul lail itu dari kata aqama yuqimu qiyam, yang artinya mendirikan. Qiyamul lail itu boleh sehabis isya sampai sebelum fajar. Itu jika kita sholat di situ disebut qiyamul lail. Adapun tahajud adalah sholat setelah tidur. Ketika kita setelah isya atau jam 9 tidur, kemudian bangun untuk sholat, namanya sholat tahajud. Dari kata jahada atau al-juhud, yang artinya bersungguh-sungguh setelah tidur kemudian bangun untuk melaksanakan sholat. Dan keduanya itu sama pahalanya, qiyamul lail dan tahajud. Bedanya kalau qiyamul lail sebelum tidur, tidak ada tidurnya. Kalau tahajud dilakukan setelah tidur. Itu perbedaan antara qiyamul lail dan tahajud. Nah, itu sifat ibadur rahman yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Apabila berjalan dengan tenang, ya, dan apabila mengganggu mereka orang jahil, dia akan berkata ucapan yang baik. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah, bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Kemudian sifat yang kedua adalah dan orang-orang yang menghidupkan malam dengan sujud dan berdiri. Artinya yaqumu minal lail. Saya tidak akan panjang lebar dalam menjelaskan qiyamul lail karena memang belum istiqomah, ya. Mari kita sama-sama berdoa agar kita diberikan istiqomah dalam qiyamul lail. Allahumma amin. Baik, kemudian sifat yang ketiga. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ibadur rahman adalah orang-orang yang berkata, yaqulun berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, isrif anna, jauhikanlah kami, adzab jahannam, dari siksa neraka jahannam, inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya siksa neraka jahannam itu gharama, kekal. Ya, mulaziman daiman, itu kekal selama-lamanya. Jadi ibadur rahman, sifat ibadur rahman yang ketiga adalah selalu berdoa agar dijauhkan dari neraka jahannam. Dan ini merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Rasulullah ketika setelah selesai melakukan sholat, beliau selalu berdoa, ya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 3 kali. Kemudian dalam riwayat yang lain, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Barang siapa dalam hadis, ya, man sa'alallahal jannah thalatha marrat, barang siapa yang meminta Allah surga 3 kali, qalatil jannah, maka surga akan berkata Allahumma adkhilhul jannah. Surga itu bisa berdoa, ibu-ibu, bapak-bapak, bisa berkata, karena surga merupakan makhluk Allah. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah meminta surga 3 kali, maka surga akan berkata, Allahumma, ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga. Wa man istajara minan nar salasa marrat, dan barang siapa yang berlindung dari siksa neraka, maka neraka itu akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, jauhkanlah ia dari siksa neraka. Jadi surga dan neraka itu akan berdoa ketika seorang hamba berdoa kepada Allah. Ketika berdoa kepada Allah meminta surga, maka surga akan berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan ketika seorang hamba
berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka, maka neraka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah ia dari neraka. Karena keduanya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat yang keberapa? Ketiga. Jadi ibadur rahman itu selalu berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka jahanam? Karena ini. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena neraka jahanam saat sejelek-jeleknya tempat, mustaqarra sejelek-jeleknya tempat untuk ditetapi, wa muqama dan sejelek-jeleknya tempat untuk ditinggali. Itu neraka jahanam. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati neraka jahanam dengan mustaqarran wa muqama, yaitu bahwasanya neraka jahanam bisa menjadi tempat tinggal abadi, wa muqama atau tempat tinggal sementara. Artinya orang ada yang masuk surga khalidan fiha, dan ada orang yang masuk ada orang yang masuk neraka khalidan fiha, dan ada orang yang masuk neraka muqama, hanya sementara. Karena mustaqarran di sini ulama bahasa menjelaskan istaqarral insanu ai nihayatul makan. Jadi kalau seseorang mustakir di situ artinya dia tinggal dan menetap di situ, tidak akan pindah-pindah lagi. Adapun muqama, aqamal insan makan, berarti dia tinggal di tempat itu dan kemungkinan dia akan pindah lagi. Jadi neraka pun seperti itu. Jadi neraka bisa menjadi tempat tinggal selama-lamanya, la nihayata fiha, selama-lamanya tidak ada habisnya, ada yang hanya transit di neraka. Jadi neraka itu, jahanam seperti itu. Okay. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma min ahadin yamutu falahu manzilan. Tidaklah seseorang meninggal itu kecuali dia mempunyai dua tempat. Manzilun finnar wa manzilun fil jannah. Satu tempat di neraka, satu tempat di surga. Fa idza dakhalal jannah, apabila seseorang itu masuk surga, maka tempatnya di neraka akan diwarisi oleh orang yang lain. Wa idza dakhalan nar, apabila ia memasuki neraka, maka tempatnya di surga akan diwarisi oleh orang lain. Itu riwayat Muslim. Jadi seseorang itu meninggal sudah ditentukan mempunyai dua kafling. Kalau tidak di surga, di neraka, tidak ada di tengah-tengah. Kalau dia masuk surga, maka tempatnya di neraka akan diwariskan kepada yang lain. Dan apabila ia masuk neraka, tempatnya di surga akan diwariskan kepada yang lain. Ya, makanya di sini disebutkan bahwasanya surga bisa menjadi tempat tinggal selama-lamanya dan bisa menjadi tempat transit untuk sementara. Kemudian bagaimana siksa neraka jahanam? Sedikit saja saya akan mensifati neraka jahanam dalam surat An-Naba yang sudah kita kaji waktu lalu. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu mirsada, mempunyai malaikat pengintai. Ya, dalam tafsir yang lain, mirsada di sini yaitu neraka jahanam mempunyai jembatan. Untuk apa neraka jahanam itu? Lit-taghina ma'aba, untuk tempat kembali taghin, orang-orang yang lalai. Lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di neraka jahanam ahqaba, ya, dalam waktu yang sangat lama. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba, di neraka jahanam tidak akan mendapati istirahat sedikit pun, wala syaraba, dan tidak akan mendapati minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali minuman dari air yang sangat mendidih dan ghassaqa, nanah. Ini sifat di jahanam. Ketika saya berujuk ke tafsir Ibnu Katsir, ghassaqan di sini adalah
Makhtalata, ya, apa-apa yang tercampur minas sadidi dari nanah, waddimai dan dari darah, wa irqi dan dari keringat, wal juruhi dan dari bekas luka. Jadi semuanya ini empat ini dicampur diberikan kepada ahli neraka untuk diminum. Jadi ghasak di sini bukan hanya nanah, karena dalam terjemahan bahasa Indonesia ghasak di sini nanah. Padahal ghasak di sini lebih dari nanah, campuran dari nanah, darah, ya, air mata dan keringat dicampur jadi satu diminumkan kepada ahli jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian neraka jahanam juga diperuntukkan kepada orang yang tidak menunaikan zakat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yuhma fi nari jahannam." Ketika orang tidak menunaikan zakat, maka harta itu akan dibakar. Kemudian fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Harta yang tidak dizakati itu Allah akan bakar di neraka jahanam, kemudian untuk membakar orang-orang yang mempunyai harta itu. Di sini disebutkannya akan dibakar atau disetrika dahi-dahi mereka, ya, lambung-lambung mereka dan punggung-punggung mereka. Ini siksanya seperti itu. Allah menyebutkan dahi, lambung dan punggung. Bukan hanya itu yang disiksa, tapi seluruh anggota badan. Tapi Allah menyebutkan itu karena di situ ada dzikrul ba'd wa yuraddu bihi kul. Penyebutan sebagian saja tapi yang dimaksudkan semuanya. Kemudian neraka jahanam juga akan diperuntukkan ketika siksanya itu berupa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, yang artinya setiap matang kulit-kulit mereka baddalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti dengan kulit-kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, agar merasakan yang namanya siksa. Itu di neraka jahanam. Karena rasa panas, dingin, ya, sakit, perih itu semuanya dari kulit. Ketika kulitnya matang, maka sudah tidak terasa sakit lagi, tapi Allah ganti kulitnya dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, agar merasakan siksa. Dan di neraka jahanam ada siksa yang paling ringan di neraka jahanam, yaitu siksa untuk pamannya Nabi Abu Thalib. Karena paman Nabi SAW meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana ayahku? Kata Rasulullah, "Finnar," di neraka. "Karena syafaatku, bapakmu disiksa dengan 2 buah sendal, yang dimana apabila sendal itu dipakai akan mendidih otaknya." Itu siksa yang paling ringan di neraka jahanam. Oleh karena itu ibadur rahman selalu berlindung dari siksa neraka jahanam. Itu sifat yang keberapa? Ketika. Jadi yang pertama, berjalan di atas bumi dengan tenang dan tidak sombong, ya. Innaka lan tablughal arda walan takhruqal jibala tula. Sesungguhnya orang yang sombong itu tidak akan mampu menembus bumi dan tidak akan mampu menyundul langit. Ini sindiran bagi orang yang berjalan sombong, berjalan mengangguk-angguk seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Ibadur rahman, ya, menghidupkan malam. Kemudian yang ketiga, selalu berdoa untuk dijauhkan dari neraka jahanam. Baik, kemudian selanjutnya